Mas Ras? Dan tahu saya, Pak. Saya tahu. Anteng caranya Pak Ketua ini menyanyi. Iya, ayolah. Gak ada bisa di sini, anggota di sini. Lanjut saja, nanti saya menyanyi. Biasa saya itu menyanyi kalau sudah diiringi. Assalamualaikum. Hai. See you di marketing. Suara. Kedengaran Pak Budi. 23 tahun jadi guru di Kementerian Agama. Jadi dinas saya itu sudah 23 tahun, Pak. Terkait dengan guru, Pak, saya rasakan betul bagaimana siksanya orang jadi guru. Pernah saya jadi guru alia, itu saya dapat 40 jam per minggu, Pak. Itu sesak dada saya, Pak, mengajar, Pak. Sesak betul. Kenapa sesak? Karena saya hanya menggunakan pembelajaran konvensional, menjelaskan, kerja kelompok, metode-metode seperti itu yang saya lakukan. Karena sarananya sangat minim. Kemudian saya berdasarkan kondisi apa adanya. Nah, ketika saya mengajar pada situ, saya merasakan tersiksanya mengajar. Kenapa saya tersiksa? Karena bayangkan dari pagi jam 7 sampai jam 2 kita menjelaskan terus. Makin di lidah kita keluar, Pak. Itu artinya apa? Kita sangat tersiksa dalam proses pembelajaran. Sebagus apapun orang caranya mengajar, kalau tidak ada alat bantu pembelajaran, maka itu setengah mati. Setengah mati. Nah sekarang, kendala Bapak mengatakan tadi bahwa sarana di madrasah itu tidak mumpuni untuk seperti itu. Itulah yang saya maksud sekarang. Mau tidak mau di era sekarang harus, wajib. Ketika Bapak Ibu terus pasrah dengan keadaan kondisi ini, madrasah bisa mengalami ketertinggalan. Lihat Diknas. Diknas sekarang sudah ada membuka kelas MAR. Kita di Kementerian Agama kelas digital. Kan gitu ya. Kalau madrasah tidak beradaptasi, mengalami ketertinggalan pun. Jadi Bapak tadi mengatakan, kita sudah berusaha mendesain, tapi ujung-ujungnya kita dasarnya tinggi. Anak-anak itu sebenarnya Pak, saya mohon maaf, saya sudah 8 sekolah yang saya tempati mengajar. Anak-anak itu pasti punya potensi Pak. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Semua anak cerdas. Tergantung bagaimana kita mendekati anak itu. Tergantung bagaimana kita mendesain pembelajaran. Dan saya alhamdulillah ketika mengajar tidak pernah nilainya rendah. Nah, saya selalu berikan yang mudah didapatkan, menunjukkan konteks yang nyata. Nah, banyak madrasah yang belum memiliki sarana itu. Maka sekarang itu bayangkan, harganya LCD itu sama dengan harganya sekarang TV digital, sama. Jadi ketika ada kepala madrasah yang beli LCD, itu sudah spare sebenarnya. Karena LCD itu nanti cari ada layarnya. Kalau TV digital minimal 65 inci untuk kelas kan langsung kelihatan. Tinggal connect, bisa di apa istilahnya itu? Jaringannya bisa dipindahkan. Banyak sekali faktor, Pak. Jadi sekarang ini kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Guru-guru madrasah harus berubah. Guru-guru madrasah harus beradaptasi. Harus berubah pembelajarannya, tidak boleh tidak. Tidak boleh mengalah, Pak. Kalau mengalah kita akan terus begitu. Coba Pak, sekarang harus disiapkan kelas destinasi, kelas laboratorium mapel. Saya sekarang mendesain di MT1 Makassar itu kelas laboratorium mapel. Jadi ketika misalnya ada matematika, kelasnya itu kelas matematika, maka seluruh alat peraga matematika dari tema kelas 7 sampai kelas 9 itu ada semua alat peraganya di situ. Saya mau di situ adalah menjadi sebuah expo matematika. Kenapa? Karena saya butuhkan keahlian. Ngapain kita jadi guru akidah akhlak tapi anak tidak bagus akhlaknya? Ngapain kita menjadi guru akidah akhlak tapi anak kita itu tidak mengetahui secara dalam? Mereka tidak melihat kondisi nyata. Apalagi di era sekarang. Kalau sekarang anak-anak kita tidak diperlihatkan contoh-contoh, mereka akan bingung sendiri, Pak. Mereka akan bingung sendiri. Maka Pak Junaidi saya sangat salut, luar biasa responnya. Ini pertanda bahwa kepala madrasah di sana itu harus menyiapkan sarananya. Tidak boleh tidak. Sebagai percepatan pembelajaran. Nah,
terkait dengan bagaimana kita mengajar, lihat kondisi anak daya serapnya rendah. Itulah kemampuan guru. Itulah di situ letak skill guru dalam melakukan pembelajaran, dalam melakukan pendekatan. Jadi siswa itu kan kita yang bentuk, Pak. Bukan siswa yang bentuk kita. Kita yang bentuk siswa. Bagaimana desainnya? Jadi hari ini saya menyampaikan bahwa coba Pak Junaidi nanti saya akan silakan Anda melakukan di madrasahnya. Bagaimana rasanya jadi guru gunakan teknologi dengan tidak menggunakan teknologi. Pasti akan merasakan perbedaan daya serapnya. Dan bagaimana siswa merasakan begitu mereka bahagianya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak lagi membutuhkan hal-hal yang membuat mereka bingung, Pak, menjelaskan. Kan dalam ilmu kan mengatakan bahwa ketika kita hanya menjelaskan dalam pembelajaran, tidak mengalami atau tidak melakukan stimulasi, tidak melakukan pengalaman pembelajaran, maka dasarnya kan 10%. Jangan harap anak kita berhasil kalau hanya penjelasan. Nah, harus ada bukti-bukti konkret. Harus diberikan asesmen yang sesuai dengan fakta nyata. Makanya sekarang, lihat kan soal-soal sekarang asesmen itu tidak ada lagi soal-soal yang langsung diambil dari buku, tapi harus menggunakan fenomena, harus ada stimulus, harus ada rangsangan dulu. Jawabannya ada di fenomena, ada di kejadian, ada fakta-fakta konkret. Jawabannya sekarang. Jadi ketika muncul soal, ada stimulus dulu, lalu masuk soal. Jawaban dari soal itu ada di stimulusnya. Itu yang dimaksud dengan rangsangan asesmen. Atau begitu juga dalam hal asesmen diagnostik. Sebelum kita mengajar, kenali dulu kemampuan anak kita melalui asesmen diagnostik. Pretest apa dalam bentuk mentimeter atau berbagai macam cara yang kita lakukan untuk memantik anak-anak untuk mengetahui kemampuan awalnya sebelum masuk materi selanjutnya. Itulah yang diharapkan oleh guru. Jadi kemampuan guru mengajar sekarang itu harus seperti itu, Bapak Ibu. Harus beradaptasi. Kalau bayangkan saja itu nanti LCD, Pak, sama nasibnya dengan OHP. Sama nasibnya, hilang. Sama. LCD, Pak. Akan sama OHP. Ingat OHP dulu? Saya paling sering pakai itu plastik transparan. Sekarang pakai LCD, Pak. Sudah spire, Pak. Sekarang ini harus gunakan TV digital. Apapun yang diharapkan semua ada. Tinggal bagaimana kita mengklasifikasi yang mana cocok dengan pembelajaran. Itu, Pak, sejujurnya. Tapi saya salut dengan Bapak. Luar biasa. Pak Junaidin. Terima kasih banyak. Ya, saya itu masih terlihat OHP itu, Pak Yunus. Waktu saya selesai di S1, Pak. Kebetulan saya diuji Pak Prof. Asar Arsyad. Kemudian setelah itu pertanyaannya, setelah selesai itu Anda mau kemana? Saya bilang saya mau pulang ke Bone, Ustaz. Dia bilang, bisakah Anda dampingi saya? Ya, setiap beliau itu mengajar, saya yang bawakan itu, Pak, yang OHP itu. Dan bahkan kadang saya berdiri di samping beliau untuk meletakkan yang kertas-kertas yang sudah dibuat oleh beliau itu. Hanya satu, menyusun sajian pembelajaran, membuat desainnya. Apa yang disajikan ke anak supaya cepat. Ceritanya ini kalau biasanya Anda mengajar lari, sekarang harus lompat. Harus lompat. Mengapa harus lompat? Karena terjadi percepatan pembelajaran. Apa yang menyebabkan terjadi percepatan pembelajaran adalah digitalisasi. Kalau hanya manual, jangan harap. Kalau hanya manual, jangan harap terjadi perubahan signifikan. Jadi dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kalau desain pembelajarannya yang tidak beradaptasi dengan 4C+D, maka Bapak Ibu sudah spire. Karena mana ada sekarang guru yang konvensional. Saya saja, Bu, kalau dosennya di atas mengajar misalnya narasumbernya di atas itu tidak menarik, saya kan tidak tertarik. Saya menjadi malas belajar. Tapi kalau di atas itu narasumbernya keren, untuk inspirasi, betul guru modis, guru moderat, inspiratif, inovatif, saya kan menganga melihat itu. Luar biasa ini. Luar biasa. Sama dengan siswa. Apa yang dirasakan siswa itu ketika gurunya mendesain pembelajaran menarik, itu sudah pasti siswanya tidak akan kemana. Tapi kalau gurunya hanya mengandalkan, kita tahu, bahasanya begini, siswa itu mengetahui apa yang dilakukan oleh guru.
dia tahu apa yang dilakukan guru. Pasti gurunya hanya masuk untuk menjelaskan, memberikan gambar-gambar, sudah itu kasih soal, selesai. Membosankan dia rasa sudah aspire. Guru seperti itu guru-guru kadaluarsa harus diupdate. Karena kapan tidak dikatakan aspire, mereka merasa hebat, padahal sudah mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran. Nah, itulah diharapkan bagaimana guru-guru sekarang ini mampu merubah daya berpikirnya, bahwa gaya mengajar sekarang adalah berpengalaman, berikan pengalaman kepada anak tentang pembelajaran, bukan sekedar konseptual. Itu yang diharapkan sekarang. Jadi kami berharap yang ada di sini ini guru-guru bimbingan saya ini, kebetulan saya diamanahkan sebagai guru pembimbing. Kami tidak mau ada guru-guru seperti itu. Harus melakukan 4C+D. Bagaimanapun caranya. Pokoknya harus beradaptasi. Karena Anda keluar nanti merasakan dampaknya terhadap anak. Anak merasakan bahagia pembelajaran. Karena itu dirasakan anak. Produk. Setiap pembelajaran harus ada produk. Jadi Ibu Fitri, saya mensupport, semangat luar biasa. Ibu Fitri, walaupun ada di kampung jangan pasrah. Ternyata digital itu ada offline-nya. Apalagi di kota yang dekat dengan jaringan. Sudah pasti mereka akan merasakan kebahagiaan dalam pembelajaran. Jadi jangan lagi ciptakan neraka dalam pembelajaran, tapi ciptakan surga dalam pembelajaran. Oke, makasih. Bagaimana kalau kami lain ini luar biasa. Alternatif yang Bapak Ibu bisa pilih, tinggal kemampuan kita untuk menelusuri lorong-lorong yang telah disiapkan itu. Dan saya yakin dan percaya apa yang disampaikan beliau tadi ini akan menjadi inspirasi besar bagi kita untuk melakukan perubahan di pembelajaran akidah akhlak ini. Izin lagi satu orang, kalau masih ada. Pembelajaran ini mengacu kepada kurikulum Merdeka atau kurikulum K13. Itu yang perlu ada penguatan. Karena pertama ada yang berbeda dari segi istilah kan, istilah yang berbeda dengan materi esensialnya. Sehingga ketika mengambil kurikulum Merdeka itu sudah pasti perubahan istilah telah terjadi. Misalnya ya RPP menjadi modul ajar. Itu yang berbeda. Kemudian isi dan komponennya itu juga mengalami perbedaan dari segi esensi maupun pembelajarannya. Jadi saya sebenarnya ingin apa yang tergambar di modul ajar, apa yang tergambar di RPP untuk kurikulum K13 itu adalah sebenarnya settingan profesionalisme seorang guru. Jadi saya baru melihat rancangan ajarnya, saya sudah tahu apa ini guru profesional mengajar. Baru saya lihat RPP-nya. Tapi ketika di RPP-nya tidak ada, lalu dia ngajarnya lain, itu kan berarti tidak sesuai antara rancangan dengan yang dilakukan. Boleh saja explore, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah desainnya. Kalau desainnya sangat bagus, tampilan pembelajarannya atau rancangan pembelajarannya itu memenuhi 4C+D, itu luar biasa Pak sebenarnya. Di situ kita akan melihat seperti apa guru itu profesional mengelola bahan ajar. Itu. Jadi saya selaku guru mudah sekali mengenali kemampuan guru dengan melihat rancangannya. Walaupun sebenarnya rancangan itu sudah ada yang rancangan pembelajaran itu sudah secara nasional, tapi kan kita masih bisa mengubah berdasarkan kompetensi kita masing-masing, berdasarkan geografis madrasah dan berdasarkan kondisi dan kemampuan potensi madrasah. Jadi itu yang terpenting sebenarnya. Jadi bagaimana menciptakan student center dan pengalaman pembelajaran dalam kegiatan PBM. Itu yang saya bisa, kalau saya selaku guru pamong itu akan melihat, baru saya melihat kegiatan awalnya, desain kegiatan awalnya, kegiatan inti, kegiatan akhirnya, saya sudah tahu bahwa guru ini profesional mengajar.
Apalagi dia sudah melakukan 3 komponen tadi itu. Ingat ya, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif yang sedang berjalan. Itu harus ada semua. Karena setiap pembelajaran itu harus ada produk. Setiap pembelajaran itu seharusnya ada produk yang bisa menjadi bahan expo atau pameran atau showcase. Itu yang bisa bikin gambaran. Nah, seperti apa yang saya maksud ini adalah itu tadi, ketika ada guru mengajar, misalnya dalam isinya itu biasa-biasa saja, maka itu pasti hasilnya juga biasa-biasa. Tidak ada ketertarikan dalam mengajar. Jadi rancangan pembelajaran itu sangat menentukan kualitas mengajar dan kesenangan siswa. Pembelajarannya menyenangkan, pengalaman pembelajarannya memiliki makna, atau anak-anak berpengalaman dalam pembelajaran itu. Kalau hanya disajikan saja tanpa ada anak-anak praktek, simulasi, ataupun mereka berdiskusi, bernalar kritis, itu diharapkan anak-anak tidak seperti itu. Jadi tadi beberapa temuan-temuan Pak dosen itu luar biasa sebenarnya. Bahkan dia mulai dari kata-kata siswa itu diganti dengan peserta didik, itu juga merupakan harapan kita supaya kita komitmen bersama. Kalau bahasanya peserta didik ya peserta didik semua, kalau siswa ya siswa semua, dan kita harus ikuti update dengan perkembangan terbaru. Itu yang harus diberikan keterpahaman dalam hal rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di kegiatan awal itu kelihatan asesmen diagnostiknya menggunakan apa? Apakah dia menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes, gunakan Mentimeter, atau apakah yang berbeda? Kemudian di kegiatan inti aplikasi apa dipakai? Apakah digunakan LMS atau dia gunakan pembelajaran digital yang sifatnya aplikasi bawaan dari Google? Kemudian ada aktiviti siswa, ada kegiatan siswa yang berkaitan dengan tema itu. Nah itu. Kemudian di kegiatan akhir tentu ada asesmen formatif. Soalnya itu apakah asesmennya itu sudah mengalami ketercapaian pembelajaran. Jadi soal-soal atau STEM yang dibuat oleh guru itu harus tidak bisa lari dari capaian pembelajaran atau indikator pembelajaran. Nggak boleh lari dari situ. Dan itu bisa terjadi ketika guru itu mampu dan profesional melakukan IPK. Bagaimana guru mampu melakukan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Artinya ada pengembangan indikator. Jadi misalnya tadi 2 indikator, tapi setelah jadi asesmen itu melahirkan beberapa indikator yang akan memungkinkan untuk menyusun asesmen untuk STEM pada masing-masing capaian. Seperti ini, untuk membuat soal saja itu saya bisa tahu, oh ini soalnya tidak bagus, ini soalnya sangat bagus. Jadi itu bisa dilihat dari bagaimana rancangannya. Jadi lampiran pembelajaran itu dapat dilampirkan mulai dari LKPD-nya, kemudian sajian hasil dan produknya seperti apa nanti hasilnya. Sudah ada gambaran bahwa seperti ini dalam sekali pembelajaran. Karena dikatakan berhasil mengajar ketika anak itu berubah, apalagi yang kita alak, berubah sikap, berubah pemahaman, dan bisa menjawab soal secara konseptual. Itu yang saya maksud. Bahwasanya ketika guru sekarang hanya mengandalkan konseptual, itu bukan lagi guru sekarang, itu guru-guru Spire, guru-guru kadaluarsa ketika hanya mengandalkan konsep, Pak. Ketika guru mengajar hanya menjelaskan dan konseptual saja, itu sudah tidak zaman lagi. Karena di era sekarang ini, konseptual itu bisa dikuasai oleh siswa. Tinggal diklik saja di Google dan ChatGPT, mereka sudah tahu. Misalnya pengertian, jujur, ini kemudian implementasi jujur, akhlakul karimah, anak sudah tahu. Tinggal kita ini guru memberikan pandangan, motivator, kemudian mendesain sebuah kegiatan aktivitas yang memungkinkan mereka melakukan. Itu harapan saya besar. Jadi mengajar akidah laik sekarang harus berubah paradigmanya. Dan seperti dulu. Nah, sekarang ini harus betul-betul mereka, kita memiliki diagnostik dulu, asesmen. Apakah Anda pernah melakukan perbuatan jujur? Pernah, Pak? Kalau begitu, di mana Anda melakukannya? Itu
namanya asesmen diagnostik, mendiagnosa persoalan. Oke, untuk sementara saya hanya itu. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Silakan, Mas. Di era sekarang itu betul-betul Anda mengajar dengan karena ini 2 jam ya, jadi satu pertemuan kan 2 jam ya, 2 jam pelajaran. Bagaimana Bapak mendesain pembelajaran, menentukan model pembelajaran sesuai dengan tema itu. Karena hati-hati, tidak semua model cocok dengan tema itu, tidak semua. Sehingga gini lah, yang saya maksud gini, coba analisis indikator capaian pembelajaran. Kalau saya punya saran adalah bagaimana siswa itu, pokoknya sekali mengajar ada produk itu. Sekali mengajar ada produk. Apapun modelnya, yang penting sesuai dengan apapun model pembelajarannya, yang penting sesuai dengan tema. Tapi model-model pelajaran itu juga harus kaya. Karena ada 99 itu Pak, Tabe. Ada 99 model pembelajaran. Jangan selalu diskusi, jangan selalu model jigsaw, discovery, banyak yang lain. Saya sarankan kalau mau tuh gunakan pendekatan STEAM. Yaitu sekali mengajar, walaupun kita akidah akhlak, sekali mengajar ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada art, dan ada maths-nya. Itu sekali mengajar. Ada risetnya. Ya. Riset terkait dengan itu. Jadi betul-betul menunjukkan sebuah perubahan yang sangat berbeda ketika kita mengajar di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang. Jadi kalau saya sarankan itu, apapun yang dilakukan pada saat proses pembelajaran itu seharusnya itu sekali mengajar ada sains, ada sainsnya, kemudian ada teknologinya, ada engineeringnya, ada keterampilan yang dimunculkan pada saat mereka kerja kelompok, ada risetnya bahwa memang sifat Rasulullah seperti ini, mengapa seperti ini, karena ada risetnya. Kemudian bagaimana menggunakan teknologi, bahwa setiap pembelajaran ada teknologi transformasi digitalnya, kemudian ada pengalaman pembelajaran yang bermakna didapatkan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau model pembelajaran yang 99 kemarin itu sebenarnya sudah saya anggap bahwa sudah menjadi kolaborasi dari Pak itu sendiri, Pak. Tim itu sendiri. Tapi tidak ada yang salah, Pak. Tidak ada yang salah. Cuma untuk di era sekarang, mengajarnya harus tim. Mengajarnya akidah akhlak harus tim. Ada ayat dan Al-Quran hadis yang menopang tentang materi itu dalam bentuk riset. Riset itu artinya historinya seperti apa. Saya kira itu Pak, untuk sementara saya bisa sajikan. Pemahaman berbeda terkait dengan penggunaan. Tapi penggunaan metode dan model itu silakan saja, tidak ada masalah. Cuma kalau saya pribadi, hati-hati menentukan model pembelajaran. Walaupun bagus modelnya, tapi tidak sesuai temanya. Karena kan bukan modal yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu adalah kesuksesan. Kesuksesan pembelajaran. Karena pembelajaran, karena kalau anak kita tidak punya variabel dalam hal pembelajaran, maka terjadi kejenuhan proses pembelajaran. Terjadi kejenuhan. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi kalau itu menjadi rekomendasi, ya silahkan saja. Yang penting analisis sebuah materi, terjadi kecocokan dengan materi itu pada saat penentuan model. Tapi kalau mau yang betul-betul abad 21 itu adalah STEAM-nya. Gunakan STEAM. Sekali mengajar, ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering-nya, ada art-nya, ada maths-nya. Itu yang saya maksud, saya sarankan. Bukan hanya sekedar model pembelajaran yang biasa. Karena apapun modelnya, yang penting capaiannya sebenarnya. Dan ada kesesuaian antara materi dengan model pembelajaran.
Itu tapi Ustaz, itu yang saya bisa sampaikan. Standarisasi terhadap penentuan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kalau dikatakan standar itu sudah pasti ada standarnya, Pak. Jadi kan kita pahami bersama yang namanya kegiatan awal kan ada durasi waktu, Pak. Jangan sampai lebih banyak kegiatan awalnya daripada kegiatan intinya. Nah, jadi durasi waktu itu ada, misalnya berapa jam dalam satu pertemuan, misalnya 2 jam, itu bisa kita klasifikasi kegiatan awal sekitar 10 menit, dan yang lebih banyak itu kegiatan inti. Dan di akhir itu tidak seberapa, paling sekitar 15 menit di asesmen terakhir atau di kegiatan akhir. Karena kalau kegiatan awal itu adalah rangsangan. Jadi isi daripada kegiatan awal, standarisasinya itu adalah harus ada asesmen diagnostik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenal lebih awal seperti apa anak kita. Itu. Kemudian sajian yang dapat menstimulus pembelajaran. Sajian yang dapat menstimulus pembelajaran. Atau paling tidak mereka akan bercerita terkait dengan pengalamannya yang dialami. Selain stimulus yang disajikan, juga anak diberikan pendapat untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka lakukan. Karena terkadang yang kita mau ajarkan itu mereka sudah lakukan. Kadang itulah yang perlu menjadi pemikiran para guru, bahwa rangsang anak kita sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kondisi masyarakat. Jadi mengajar itu di kegiatan awal adalah bagaimana kita mampu anak mau masuk ke dalam esensi. Standarisasinya tadi itu minimal ada free test, ada persepsi, kemudian mengenal kesiapan anak pembelajaran, itu kan ada bagian dari kegiatan awal. Kemudian rangsangan pembelajaran atau stimulusnya, atau disebut dengan apa istilahnya itu ya, sajian-sajian visualnya yang bisa merangsang anak untuk berkomentar, berikan pengalamannya dalam kehidupan sehari-harinya terkait dengan materi yang kita mau latihkan. Itu untuk standarisasi di kegiatan awal. Karena itu hanya sajiannya 10 menit. Nah, kalau mau gunakan teknologi, ya gunakan tadi itu yang saya bisa gunakan Mentimeter. Misalnya, bagaimana pendapatmu tentang anak yang selalu bersikap jujur? Apa tanggapan Anda? Senang, bahagia, ada ketenangan batin. Itu kan salah satu respon mereka. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi aplikasi namanya Mentimeter. Curah pendapat. Itu contoh saja saya bisa berikan. Jadi kita buka Mentimeter, menti.it atau .com. Itu karena ada kode PIN-nya, semua anak bergabung, berkolaborasi, gunakan kode PIN itu, lalu mereka menjawab melalui teknologinya. Maka kelihatannya siapa yang paling cepat menjawab, dan kelihatan siapa yang paling dominan menjawabnya, dan mereka telah melakukan kegiatan dan aktivitas itu. Maksudnya kegiatan inti, standarisasinya itu juga perlu. Pertama adalah harus ada tayangan. Itu harus ada tayangan. Yang kedua adalah harus lebih banyak video-video kontekstual. Kemudian ada action, tindakan. Ada tutorial untuk mengerjakan LK misalnya. Karena sebenarnya di kegiatan itu adalah aktivitas siswa yang jadi bahasa keren itu student center. Anak harus punya aktivitas di situ, pengalaman dalam pembelajaran. Jadi guru mendesain sebuah format kegiatan yang sifatnya anak itu beraktivitas di kegiatan inti. Guru itu hanya fasilitator, memfasilitasi. Tayangan-tayangan video itu harus betul-betul aktual, harus betul tayangannya itu harus betul-betul yang kontekstual, nyata, bukan kayak film kayak misalnya Uping Iping, dan seperti itu. Harus videonya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia misalnya, kayak bentuk drama dan sebagainya. Ataukah anak diberi kesempatan untuk menyusun skenario terkait dengan tema, lalu mereka mempraktekkan atau simulasikan. Itu kan namanya pengalaman pembelajaran. Dan kalau akidah akhlak kan kemampuan keimanannya dengan bagaimana mereka akhlakul kalimahnya berubah. Gitu. Jadi standarisasi kegiatan inti adalah pasti ada tindakan, ada aktivitas, ada simulasi atau mengerjakan LK. Paling tidak seperti itu. Itu standarisasinya. Kemudian untuk di kegiatan akhir, standarisasinya adalah pasti penguatan terakhir. Siapa yang menguatkan? Siswa itu sendiri.
Kemudian ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu dibuat oleh guru berdasarkan indikator capaian pembelajaran. Nah, biasanya indikatornya hanya 2. Nah, karena guru kreatif dan cerdas melahirkanlah IPK, indikator pengembangan kompetensi. Bisa melahirkan dari 2, bisa melahirkan menjadi 5 soal atau 6 soal. Itu di asesmen formatif terakhir. Setelah itu dibuatkan lagi simpulan materi bahwa yang kita lakukan tadi itu seperti ini. Itu sajiannya dalam bentuk aplikasi yang kita pakai. Kalau kami biasanya memakai aplikasi itu paling sederhananya adalah PowerPoint hyperlink. Jadi PPT tapi hyperlink semua. Kita tinggal klik saja. Makanya guru-guru milenial sekarang itu biasanya dia menggunakan multimedia yang layar sentuh touchscreen. Kalau kami itu menggunakan touchscreen, jadi semua sajiannya siap saji. Ibarat makanan kita itu sudah siap saji semua, tinggal klik saja. Dan begitu juga asesmennya. Karena di era sekarang ini ngajar di asesmen terakhir itu tidak ada, kalau kita memeriksa secara manual itu habis waktu kita. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa guru-guru yang memeriksa manual itu adalah guru-guru konvensional, guru-guru yang sudah expire sebenarnya, guru-guru yang sudah kadaluarsa. Kalau dia meriksa secara manual, pemeriksaannya itu harus lewat digital, lewat misalnya Google Form, langsung ada hasilnya, anak-anak sudah lihat langsung, ada kepuasan dalam pembelajaran. Itu di asesmen kegiatan akhir. Jadi paling tidak standarisasinya adalah asesmen formatif menggunakan aplikasi Google Form dengan hasil capaian pembelajaran terlihat secara seksama. Itu kan minimal itu kata-katanya di kegiatan akhir. Jadi hampir semua sampai, karena ketika ada, kalau menurut saya pribadi, ketika ada guru yang anak-anak yang nilainya rendah dalam sekali pembelajaran, berarti guru itu gagal dalam hal mendesain pembelajaran. Makanya ketika kita mengajar memang semua harus tercapai. Jadi berikanlah remedial di saat PBM berjalan ketika ada anak-anak yang tidak tersampaikan atau tidak tercapai. Itu yang saya maksud. Kemudian tadi ada yang bertanya, yang pertanyaan kedua, jadi itu untuk standarisasi kegiatan awal, inti akhir. Standarisasi itu, pengembangannya silahkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian untuk di akhir pertanyaannya, apa tadi Pak? Mungkin saya agak lupa tadi, yang kedua itu. Yang diferensiasi, Pak. Pembelajaran diferensiasi. Itu kan mengenal karakter anak, Pak. Jangan memulai pembelajaran sebelum Anda mengenal karakter anak. Karena karakter anak itu ada 3, Pak, yang harus dipahami. Ada visual, ada audio, ada kinestetik. 3-tiganya ini harus kolaboratif. Guru jangan coba-coba mengajar sebelum memahami berapa persen anak itu yang audio, berapa persen anak yang kinestetik, berapa persen anak yang visual. Sehingga pada saat pembelajaran itu guru mengenal kedekatan anak dengan siswanya dalam hal melakukan proses pembelajaran. Jadi tidak akan pernah terjadi sebuah kesenjangan pembelajaran ketika guru itu melakukan diferensiasi pembelajaran. Itu intinya, Pak. Makasih banyak. Itu dia kategori visual. Seharusnya begini, Bu. Dalam dunia pendidikan seharusnya itu ada pengklasifikasian. Ada klasifikasi. Tetapi karena kita adalah kolaborasi, maka dalam satuan pendidikan itu dalam satu kelas memiliki karakter anak yang berbeda varian untuk kecakapan pembelajarannya atau life skill-nya, kecakapan pembelajarannya. Maka untuk menemukan seorang guru mengenali anak itu visual, audio, dan kinestetik, ada asesmennya, ada mereka uji, ada aplikasinya, Bu. Nanti kita komunikasi gimana aplikasi itu kita kirim. Ada soalnya khusus, ada soal, ada asesmennya. Oh, ketika dia jawab anak, oh inilah visual, oh ini dia. Ada stemnya. Jadi bukan kita yang menentukan, ada asesmennya yang diberikan ke anak itu di awal pembelajaran pada saat mereka PBDB siswa baru. Itu ada memang soalnya khusus. Dari soal yang disajikan itu, ketika mereka menjawab sudah dapat dikenakan
mengenali, sudah dapat diagnosa. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan, untuk diagnosis pembelajaran, itu kan sama dengan dokter, Bu. Kita kan profesi guru, sama dengan dokter. Dokter juga profesi. Untuk mengenal, Bapak ya, untuk mengenal penyakit seorang pasien, dia harus mendiagnosa. Dia tanya-tanya dulu, kenapa Ki, Bu? Sakit apa Ki? Sakit kepala, apa gejalanya? Apa yang kita pernah makan? Itu namanya diagnostik. Sama seperti dokter. Nah, kalau guru kan lain. Kalau guru, nah, waktu kita belajar tentang Al Karimah, apa yang Anda pahami dengan Al Karimah? Di mana Anda pernah melakukan praktik jujur? Jujur kepada siapa Anda melakukannya? Itu adalah salah satu bentuk diagnostis pembelajaran. Mendiagnosa sebelum masuk mengambil kesimpulan bahwa Anda ini ternyata masalahnya belum terpahami, mengenal lebih dalam tentang akhlakul karimah, contoh sederhananya. Jadi itu, Bu, itu yang saya bisa sampaikan, bahwasanya anak harus diberikan memang soal rangsangan yang akan memungkinkan kita mengenali lebih dekat dengan anak dan karakter anak itu sendiri. Tapi untuk menentukan guru itu, siswa itu visual audio, memang ada aplikasi khusus yang diberikan yang soalnya sudah siap. Ketika anak soalnya itu ada sekitar 20 nomor, bisa sampai 60 nomor, dan ketika dia menjawab itu kelihatan klasifikasinya bahwa kesimpulannya si Arman ini adalah visual, maka perlu layanan visual. Makanya ketika kita mengajar, Bu, jangan kaget ketika ada anak yang naik berdiri di atas meja, jangan kaget. Itulah yang dimaksud kemampuan guru melakukan layanan kepada anak yang dia diagnostik atau yang disebut dengan kinestetik, anak yang super aktif. Itulah kemampuan guru. Jadi jangan samakan layanan dalam pembelajaran ketika anak itu mereka senang audio. Makanya ada anak itu biasa dengar musik, baru dia paham sambil dengar musik sambil mereka belajar. Ada anak tidak suka dengan musik, dia betul-betul serius. Ada anak dia ada aktivitasnya sambil belajar. Itulah perbedaan individu dalam pembelajaran. Dan harus dikuasai oleh guru cara melayaninya dalam satu kelas. Harus dikuasai. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, itu siswa tidak boleh dipersalahkan. Yang dipersalahkan itu adalah gurunya yang harus diremedial, gurunya yang harus didiklat cara melayani anak yang visual, audio, dan kinestetik. Guru harus mampu mengatasi semuanya itu. Itulah guru. Saya kira itu, Bu. Terima kasih banyak. Mohon link asesmennya diagnosnya, Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Di dalam pembelajaran terkadang muncul explore, Bu, ya. Halo. Ada explore. Ya. Jadi muncul tiba-tiba ide brilian. Itu wajar. Jadi pada saat pembelajaran berjalan. Jadi tujuan desain pembelajaran kita buat hanya untuk mengenal apa yang harus kita melakukan. Sebaiknya sebenarnya adalah apa yang dirancang itu yang dilakukan. Apa yang dirancang dalam pelaksanaan pelajaran itu harus dilakukan. Tetapi di dalam perjalanan pembelajaran, proses pembelajaran terjadi namanya explore. Maksud saya adalah ada kejadian pembelajaran yang muncul tiba-tiba karena pengaruh kondisi. Pengaruh kondisi. Itu yang dimaksud dengan desain pembelajaran yang membutuhkan explore atau pengembangan. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa sangat berbeda mengajar di MI dengan MTS. Ya sudah pasti, Bu. Karena di MI itu anak kan ingat, Bu, ya, saya hanya beritahu. Ingat, Bu, ya, harus paham dalam analisis konsep pembelajaran. Analisis konsep pembelajaran untuk jenjang MI itu lebih banyak mereka bermain. Makanya dia itu analisisnya 75% anak itu pengalaman. 25% itu adalah knowledge, pengetahuan. Mereka belajar sambil bermain kalau MI. Dia lebih banyak dulu mengkolaborasikan antara
aktivitas dengan pengalaman pembelajaran. Itu kalau MI. Karena jiwanya dia kan jiwa anak-anak, maka guru itu bersifat bunglong. Guru itu bersifat bunglong. Bunglong itu guru harus mampu beradaptasi di mana mereka berada. Ketika berada dengan siswa MI, maka jiwanya jiwa MI. Ketika dia berada di MTS, maka jiwanya jiwa MTS. Kita tidak boleh samakan antara jiwa MTS dengan jiwa MI. Saya rasakan, Bu, karena saya ini pernah mengajar di MI, saya pernah mengajar di MTS, dan saya pernah mengajar di Alia. Saya ini bunglong. Berbeda gaya style kami ketika kami berada mengajar dengan siswa yang kami hadapi. Waktu saya di MI itu lebih banyak bermain, Bu. Bercanda dengan siswa. Nah, pernah nggak kamu bersifat jujur? Pernah, Pak Guru. Di mana kamu lakukan jujur itu? Waktu saya disuruh sama orang tua belanja, ada kembaliannya. Padahal ada peluang saya untuk ambil itu uang, tapi saya tidak mau, Pak Guru. Itu namanya bercanda sesuai dengan karakteristik anak. Tapi kalau MTS lain lagi karakternya. MTS lain lagi. Kalau MTS itu mereka sudah diberi gambaran bahwa ada harus kata kunci dalam pembelajaran. Itu yang harus kita pahami semua dalam pembelajaran. Jadi saya hanya bisa sampaikan kepada kita semua bahwa seorang guru itu adalah harus betul-betul mampu mengelola sumber daya yang akan melakukan pembelajaran dengan berkualitas tinggi. Pertanyaan saya begini, mengapa Finlandia hebat? Mengapa Finlandia hebat? Karena mereka itu melakukan pengalaman pembelajaran. Mengapa Jepang hebat? Seperti itu yang dilakukan. Kita di Indonesia selalu konseptual, yang penting tercapai itu. Soal yang kita mau sajikan sudah selesai. Tidak seperti itu pengalaman. Itu namanya hanya memberikan soal, bukan pembelajaran, bukan pengalaman pembelajaran. Bukan juga semacam sajian tok saja, tapi harus anak-anak itu mengalami rasa dalam pembelajaran. Ada rasanya dalam pembelajaran dan berkesan. Ada itu. Dan kita juga guru mengetahui, oh, saya ini mengajar tadi itu. Ada enggak rasa? Ada enggak pengalaman? Guru tahu persis itu dalam hal pembelajaran. Dan kita rasakan sendiri itu. Tadi kualitas saya mengajar tidak bagus. Kita rasakan sendiri itu. Itulah perlunya selalu refleksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ketika mengajar, masuk dulu ke alamnya. Halo Bu, Tade? Masuk dulu ke alamnya. Alam itulah yang menyesuaikan dengan, jadi bukan siswa yang menyesuaikan, guru yang menyesuaikan dengan alam siswa. Itu. Guru yang menyesuaikan dengan alam siswa. Itu yang saya maksud. Jadi teman-teman semua, guru-guru hebat ini, saya menyampaikan seperti itu, Bu, yang harus dilakukan. Seorang guru harus bisa menjadi bunglong dan bisa menjadi dimanapun mereka berada, mereka harus mampu beradaptasi dengan alamnya. Jadi mau MI, mau MTS, mau MA, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya ini sudah bisa bandingkan, kecuali RA, saya tidak pernah mengajar di RA. Tapi di perguruan tinggi saya sudah pernah mengajar, di Alia, di Sanawiyah, dan Ibtidaiyah. Dan saya lama guru kelas, 4 tahun. Guru kelas. Dan itu anak saya, dengan karakter yang saya sajikan dalam pembelajaran, alhamdulillah, pada saat saya dulu jadi guru, Bu, termasuk hasil supervisi terpadu dari Diknas, saya terbaik se-Kabupaten Takalar. Hasil pembelajaran di hasil supervisi terpadu dari Diknas. Padahal madrasah yang juara satunya dikalahkan SD Center dan beberapa SD di satu kabupaten itu. Makasih. Landasan dalam di kurikulum Merdeka itu bukan lagi untuk capaian pembelajaran atau IPK, indikator pencapaian pembelajaran, pencapaian kompetensi, itu kita ambil IKTP di modul ajar atau di ATP. Bapak Ibu, IKTP. Jadi pada kurikulum Merdeka namanya IKTP. Pada kurikulum ke-13 namanya IPK. Itu yang harus tercapai pada saat pembelajaran. IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu pada kurikulum Merdeka. Nah, untuk mengetahui alokasi waktu dalam pembelajaran, lihat di
ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu disebut dengan istilah silabus. Dulu disebut dengan istilah silabus, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami. Jadi memang sekarang guru madrasah harus mandiri dan berprestasi. Saya saja sudah 2 kali dilatih di Surabaya dan di Bandung untuk kurikulum merdeka. Ya. Tapi masih perlu terus mandiri untuk melakukan literasi, karena diperlukan memang pemahaman mendalam tentang kurikulum. Apa sih sebenarnya perbedaan esensinya? Jadi guru-guru madrasah itu harus betul-betul secara mandiri mencari dan menemukan tentang apa itu kurikulum merdeka. Tadi saya salut dengan Ibu karena Ibu telah berupaya untuk mencari sendiri apa sih yang berbeda. Di mana saya harus menjadi alat ukur keberhasilan pembelajaran. Jadi alat ukur keberhasilan itu di kurikulum merdeka adalah IKTP. IKTP itu yang harus menjadi ukuran kita. Itu Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka yang saya bisa sampaikan ke kita. Nah sekarang dalam pembelajaran untuk kurikulum merdeka, saya sudah kirimkan si kurma. Ibu lihat situ tuh. Saya banyak sih sebenarnya panduannya, Pak. Saya punya panduan tentang P5 PPRA, ada panduan tentang IKM, ada panduan tentang pembelajaran kolaboratif, ada panduan tentang asesmen di kurikulum merdeka, ada panduan terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada Kementerian Agama, khususnya RA, Rahmatan lil Alamin. Seperti apa kolaborasinya? Dan itu tidak ada masalah, karena yang berbeda itu kalau sekarang adalah 70% sampai 80% itu adalah intrakurikuler. Sisanya itu adalah P5 PPRA, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu yang harus ditanamkan kepada kita semua. Bagaimana Ibu mengajar, terjadi insersi. Insersi adalah menyisipkan sebuah pengalaman pembelajaran untuk mengenal karakteristik anak melalui sikap tadi, sikap pelajar Pancasila dan sikap pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu Bu. Makasih banyak. Atas pencerahannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira pasti masih banyak hal-hal yang Harap mahasiswa yang menjadi binaan kami selaku guru PAMON, kami tidak mau biasa-biasa. Karena kami mau setelah tamat dari sini, dari PPG, betul-betul dijamin kualitasnya. Jadi penjaminan mutu guru itu harus kualitas. Jadi ketika nanti melakukan proses pembelajaran, buatlah yang terbaik, yang ada, yang terpahami dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan praktik nanti pembelajaran. Saya ingin melihat sejauh mana guru-guru, dan inilah kesempatan untuk memaksimalkan. Jadi ini semacam laboratorium guru untuk memaksimalkan menjadi guru betul profesional. Banyak guru yang sudah selesai PPG, tapi ketika kembali ke madrasahnya ngajarnya konvensional. Banyak guru seperti itu. Karena mereka nanti profesional pada saat pelatihan, tapi pada saat implementasi tidak bisa melakukan seperti apa yang dilatihkan pada saat PPG. Ini mungkin closing statement buat kami. Pak dosen, mohon maaf